pada ini. Satu, apa itu Asta Cita? Asta Cita adalah 8 cita-cita atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Asta Cita ini menjadi landasan bagi visi dan misi kepemimpinan pemerintahan untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Simpelnya, ini adalah pegangan yang akan dipegang pemerintah dalam memajukan negara. Tapi yang kedua, kita lihat seperti apa parameter yang baik untuk membuat strategi dalam memajukan bangsa. A. Membuat fondasi yang kokoh. B. Membuat kebijakan yang memberikan efek yang luas. C. Membuat kebijakan jangka panjang. Dan D. Membuat kebijakan yang dapat membuat kemandirian nasional. Ini adalah parameter yang baik dalam membuat strategi yang baik. Kami rasa semua parameter tersebut juga bisa berjalan ketika Anda memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik terlebih dahulu. Tapi gimana ini bisa terjustifikasi? Satu, ketika Anda ingin membuat suatu negara menjadi baik, hal pertama dan utama adalah Anda harus memaksimalkan sumber daya terlebih dahulu. Sumber daya manusia adalah penggerak semuanya. Ketika Anda tidak memiliki SDM yang baik, maka siapa yang akan mengoperasikan semua hal yang Anda buat dalam pembangunan? Kedua, ketika Anda sudah memiliki kualitas sumber daya yang baik, ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam memajukan negeri. Ketika Anda tidak memiliki fondasi yang kuat, maka Anda akan kesulitan, apalagi konteksnya dalam membangun bangsa itu sendiri. Tapi ya ingat, satu konteks dalam perdebatan, kita lagi bahas gimana seseorang pemerintah itu bisa membuat suatu kebijakan atau strategi yang baik demi negeri Indonesia. Konteks negara Indonesia adalah negara berkembang, dan negara berkembang adalah negara yang minim akan sumber daya manusia itu sendiri. Tapi beban kita selalu tim pro. Satu, gimana pada akhirnya ketika Anda memprioritaskan SDM di dalam Asta Cita itu sendiri, ini memberikan lebih banyak benefit. Kedua, kenapa Anda tidak memprioritaskan ini memberikan mudarat. Dan ketiga, kenapa sekalipun di sisi kita ketika kita memprioritaskan SDM itu sendiri, HAM juga akan tetap tercipta dengan sendirinya. Tapi mari masuk ke argumentasi. Kita lihat gimana bentuk pembangunan SDM yang hadir di sisi kita. Satu, kita ingin pada akhirnya dana APBN itu dinaikkan yang awalnya 20% itu menjadi 25%. Ini untuk mengoptimalkan gimana pemfokusan pembangunan SDM itu sendiri. Dua, kita akan membangun banyak sekolah khusus di daerah 3T untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan itu sendiri. Tiga, kita akan mengoptimalkan gimana peran guru itu sendiri sebagai tenaga pendidik. Empat, kita akan memperbanyak inovasi digital untuk pembangunan bangsa, apalagi kita sudah hidup di dunia 5.0. Mari masuk ke poin argumentasi. A, kenapa pembangunan SDM itu harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan Asta Cita? Satu, SDM itu adalah dasar. Kita lihat indeks orang Indonesia yang masih banyak yang memiliki IQ rendah, pengetahuan yang minim, dan karakter yang buruk. Ketika Anda tidak membiarkan hal ini dan tidak memprioritaskan ini, kami rasa kemajuan tidak akan pernah tercipta di sisi Anda. Sehingga pembangunan SDM itu menjadi sangat penting karena ini menjadi fondasi bagi negara itu sendiri. Tapi kedua, ketika kita sudah memiliki masyarakat dengan kualitas pendidik yang baik, membuat inovasi-inovasi itu akan menjadi gampang untuk konteks pembangunan. Karena kita sudah memiliki sumber daya yang baik, artinya untuk membangun pembangunan itu sendiri tidak akan ada hambatan-hambatan yang terus berjalan. Tapi tiga, masyarakat itu juga bisa mengambil peran dalam pembangunan bangsa ketika SDM itu sudah baik. Tapi yang kedua, apa dampak ketika Anda tidak mengutamakan SDM itu sendiri? Satu, saya rasa di sisi mereka, negara Indonesia, negara berkembang itu akan terus menempatkan bagaimana pendidikan atau indeks dari sumber daya manusia itu mereka tidak bisa meningkat. Tapi kedua, pada akhirnya di sisi mereka, walaupun mereka mengutamakan hak asasi manusia itu sendiri, itu tidak akan pernah tercipta. Karena apa? Satu, ketika mereka mengutamakan hak asasi manusia itu sendiri, tapi masyarakatnya tidak minta untuk mengimplementasikan itu sendiri, pada rasa tidak akan pernah kita juga habis mereka. Tapi ketiga, karena sekalipun kita mengutamakan SDM, HAM juga akan tetap tercipta. Ini penjelasan singkatnya. Ketika kita sudah memiliki SDM yang baik, pada akhirnya HAM juga akan bisa tercipta secara natural. Karena orang-orang itu memiliki sumber daya atau karakter yang baik, dan tidak saling untuk mendiskriminasi satu sama lain. Ketika pemerintah itu membangun pembangunan yang tidak memperhatikan negara atau memperhatikan wilayah lain, ketika kita sudah memiliki SDM yang baik, kita sebagai masyarakat itu bisa protes ke pemerintah bahwa pada akhirnya kita juga tidak membangun pembangunan sesuai hak asasi manusia itu sendiri. Tapi gimana proses manifestasi dampak yang ada di sisi kita? Satu, SDM di sisi kita itu akan bisa menjadi SDM di sisi kita itu bisa meningkat karena kita ingin memprioritaskan hal tersebut. Kedua, masyarakat itu bisa menjadi pendorong pembangunan itu sendiri ketika mereka sudah memiliki adanya SDM itu sendiri. Tapi gimana signifikansi dampak yang ada di sisi kita? Satu, di sisi kita bisa menjadi negara maju karena SDM itu adalah fondasi utama. Ketika Anda tidak memprioritaskan SDM, fondasi yang ada di sisi oposisi itu gampang luntur. Karena saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa sekalipun Anda memprioritaskan hal itu sendiri, ketika masyarakat tidak paham dan tidak bisa untuk mengimplementasikan apa gunanya hal yang ada di sisi mereka. Kita juga sudah jelaskan kepada Anda, kalau sekalipun kita memprioritaskan SDM, HAM juga ini bisa tercipta karena masyarakat itu sudah memiliki kemampuan governance nasional itu untuk semua alasan bangga dan musik.
Pembicara pertama dari tim pro menyisakan waktu 1 detik. Selanjutnya saya persilakan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu bicara 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, selamat datang di mosi berjudul Dewan ini ingin menjadikan bahwa kami ingin menjadikan sebagai prioritas utama dibandingkan SDM yang berprioritasan. Nah, kita masuk ke setup kami. Yang pertama ada definisi. Cita-cita adalah 8 agenda prioritas pembangunan nasional Indonesia meliputi pendidikan kesehatan, reformasi birokrasi, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, kedaulatan pangan serta penguatan karakter bangsa. Kemudian yang kedua ada pembangunan SDM. Pembangunan SDM kami artikan di sini bahwa pembangunan sumber daya manusia berarti peningkatan kapasitas individu dalam aspek pendidikan, keterampilan dan produktivitas ekonomi. Jadi fokus utamanya adalah menciptakan manusia yang unggul secara ekonomi dan kompetitif secara global. Kemudian kami mengartikan HAM sebagai prinsip-prinsip dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut, termasuk hak atas hidup, kebebasan berpendapat, keadilan hukum, kebebasan beragama, dan hak perlindungan dari penyiksaan serta diskriminasi. Kemudian kami di sini memasang feedback bahwa ketika kita mendukung HAM sebagai fondasi, maka pembangunan SDM akan berlangsung dalam sistem yang adil, setara dan tidak represif. Tanpa HAM sebagai prioritas, pembangunan SDM bisa mengorbankan kebebasan sipil, memperluas diskriminasi, dan melakukan ketimpangan struktural, membuat pembangunan itu sendiri cacat secara etis dan juga sosial. Kemudian tadi pembicara pertama mengatakan bahwa SDM merupakan dasar atau fondasi utama. Padahal tanpa HAM sebagai prioritas, mereka akan terus menjadi korban. Mereka mengatakan bahwa dengan memaksimalkan SDM itu akan dapat benefit untuk pembangunan. Padahal tanpa HAM sebagai prioritas, mereka akan terus menjadi korban pembangunan yang timpang karena tidak ada mekanisme kuat untuk melindungi hak mereka dalam proses pembangunan itu sendiri. Saya rasa argumen mereka sudah saya sanggah. Kemudian yang kedua kita masuk ke status quo. Hari ini pemerintah sudah sangat progresif dalam program-program peningkatan SDM juri bahwa seperti beasiswa, pelatihan kerja hingga digitalisasi sekolah. Namun tidak diiringi dengan perlindungan hak. Kita melihat represi terhadap kebebasan akademik, pembungkaman kritik terhadap kebijakan pendidikan, kriminalisasi aktivis yang menyuarakan ketimpangan sosial, dan diskriminasi struktural di sektor pekerjaan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM tanpa hak hanya mencetak manusia produktif saja, juri, bukan manusia yang merdeka dan berdaya secara penuh. Kemudian aktornya dalam mosi ini kita ketahui bahwa aktor yang paling rentan bukanlah mereka yang sudah mendapatkan akses pendidikan tinggi atau pelatihan vokasi, melainkan masyarakat marginal, buruh informal, petani kecil, perempuan di wilayah adat, serta masyarakat minoritas yang hak-haknya sering dikorbankan atas nama pembangunan saja. Kemudian maka di sini kami jelas kita ingin memprioritaskan HAM terlebih dahulu dibanding pembangunan SDM. Kemudian yang kelima, kami merupakan mekanisme yang sangat konkret bahwa Kementerian Hukum dan HAM serta Komnas HAM wajib memperkuat sistem penegakan dan perlindungan HAM melalui 3 hal. Pertama, penyusunan kebijakan publiknya berbasis prinsip non-diskriminasi dan keadilan. Kedua, memperkuat mekanisme aduan publik yang mudah diakses oleh kelompok rentan, dan ketiga, memastikan adanya lembaga pengawasan independen dengan kewenangan nyata untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM itu sendiri. Kemudian selain itu di sisi kami negara tidak akan menunggu masyarakat tahu haknya. Negara justru hadir untuk melindungi mereka ketika mereka paling tidak berdaya. Pun jika masyarakat masih belum sadar terhadap hak-hak
adalah pembangunan SDM akan berlangsung dalam situasi ketakutan, penindasan, dan atau ketimpangan, bukan? SDM yang terjadi pun bisa kehilangan makna ketika hak-hak mereka tidak dijamin oleh negara juri. Maka dari itu, saya bangga berdiri di sisi kontra. Terima kasih. Pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu 1 detik. Selanjutnya saya persilahkan pembicara kedua dari tim pro. Waktu bicara 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Tiga, dua, satu. Kalaupun iya, ketika pemerintah sudah memprioritaskan SDM, seharusnya kita sudah dapat melihat Indonesia dengan baik sekarang. Padahal sesungguhnya IQ kita itu masih sangat rendah dulu. Baik. Dua, HAM adalah dasar, mereka berasumsi HAM adalah dasar utama negara demokrasi, tidak boleh dikalahkan oleh pembangunan. Kami menilai bahwa HAM penting, tapi justru untuk menegakkan HAM secara nyata, kita perlu SDM yang paham dan mampu melakukannya. Bagaimana mungkin kita bicara HAM pendidikan jika gurunya tidak kompeten? Bagaimana bisa bicara keadilan hukum jika aparatnya tidak punya integritas atau kapasitas? Tanpa SDM yang kuat, HAM hanya jadi slogan. Dua, menomorduakan HAM berarti membuka ruang untuk pelanggaran. Ini asumsi yang keliru. Mengapa kami tidak mengabaikan? Kami menyusun prioritas secara strategis. Pembangunan SDM juga adalah langkah praktik untuk mencegah pelanggaran HAM. SDM yang cerdas, beretika, dan tradisional adalah metode pertama perlindungan HAM. HAM bukan. Tiga, HAM adalah hak dasar tidak bisa ditunda dari pembangunan. Kami tidak bicara soal menunda HAM, kami bicara soal memperkuat fondasinya. Baik, mari lihat pembangunan SDM seperti apa yang akan hadir di sisi kami. Satu, pembangunan sekolah. Dua, mengajari orang sejak kecil. Tiga, peran guru dalam mengajar siswa. Empat, memperbanyak praktik digital untuk dunia 5.0. Kalau misal kita posisi khawatir dari mana anggarannya, sekarang anggaran APBD dan alokasikan ke pendidikan sebesar 20%, maka di sisi kami akan tambahkan menjadi 25%. Mari masuk pada poin argumentasi sama saya. Poin A, mengapa SDM adalah prasyarat suksesnya Asta-Cita Ibu? Juri sadari pembangunan dalam Asta-Cita membutuhkan pelaksana yang cakap dan bermoral, dan itu hanya bisa dicapai melalui pembangunan SDM. Bayangkan jika tenaga kerja kita tidak terampil, guru tidak menguasai materi, atau aparat tidak tahu prosedur hukum, maka cita-cita seperti reformasi hukum, pelayanan publik berkualitas, atau pertumbuhan ekonomi tinggi akan jadi omong kosong. Maka penegakan HAM yang bisa gagal karena aparat yang tidak paham atau tidak peduli. Setiap poin dalam Asta-Cita dan reformasi hukum, pendidikan, tidak kesejahteraan ekonomi membutuhkan manusia yang kompeten, dan di mana tanpa
Baik, pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 32 detik. Selanjutnya saya persilakan pembicara kedua dari tim kontra. Waktu pembicara 5 menit dimulai saat Anda berbicara. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke argumen saya, ada beberapa hal yang seperti saya sangka dari pembicaraan kedua dari Impro. Yang pertama, mereka seringkali berkata bahwa IQ negara Indonesia masih sangat rendah, namun mereka tidak pernah memberi solusi. Lantas, bagaimana SDM bisa hadir jika mereka tidak memberi solusi untuk IQ yang sangat rendah? Mereka tidak mengatakan apakah ini tanggung jawab negara untuk memprioritaskan SDM. Lanjut, untuk posisi saya, Dewan juri yang terhormat, mari kita kembali ke dasar. Untuk siapa pembangunan yang dilakukan? Jawabannya tentu saja untuk manusia itu sendiri. Maka pembangunan tidak boleh dilihat semata sebagai pembangunan keterampilan dan aktivitas, tapi sebagai proses menciptakan manusia yang hidup bermartabat, bebas dari ketakutan dan setara dalam hak. Kami ingin membangun dengan menyadari bahwa hak pembangunan SDM yang tidak dipandu oleh prinsip HAM sangat berisiko menjadi eksklusif, diskriminatif, dan represif. Bayangkan jika negara memprioritaskan pembangunan vokasi, pelatihan kerja atau pendidikan formal, tapi dalam sistem yang tidak menjamin kebebasan berbicara, tidak melindungi kelompok minoritas, dan tidak memberi akses setara kepada semua warga. Hasilnya adalah manusia yang terampil secara teknis namun tidak memiliki kebebasan berpikir atau kurang untuk mengeluarkan terusnya sendiri. Tidak saudaraku, HAM adalah fondasi bukan pelengkap dari pembangunan SDM. Kita tidak bisa bicara soal kemajuan manusia jika mereka tidak bisa menyuarakan pendapat, tidak memiliki rasa aman, atau terus-menerus menjadi korban ketimpangan struktural. Sebaliknya, ketika HAM menjadikan prioritas, maka pembangunan SDM akan dalam lingkungan yang setara, aman, dan adil. HAM menciptakan ruang sosial yang memungkinkan SDM berkembang dengan sehat secara fisik, intelektual, dan moral. Lebih dari itu, HAM hadir bukan hanya untuk melindungi individu kuat atau berpendidikan, tapi untuk melindungi mereka yang rentan. Contohnya, seperti anak-anak yang belum bersekolah, perempuan di wilayah adat, murid formal yang belum mengikuti pelatihan, dan kelompok rentan lainnya. Maka jika kita menunggu SDM mereka dibangun dahulu, baru diberi hak, itu artinya kita menunda keadilan sampai mereka berguna secara ekonomi, dan itu adalah bentuk ketidakadilan itu sendiri. Dengan memprioritaskan HAM, kita memastikan setiap proses pembangunan berlangsung dalam sistem yang manusiawi, berpihak, dan demokratis. Karena pembangunan tanpa HAM bukan hanya cacat moral, tapi juga rentan yang mengorbankan legitimasi sosial. Kami memiliki dua kebijakan. Pertama, bahwa tentang HAM pembangunan SDM berisiko menjadi eksklusif dan diskriminatif. Contohnya, banyak daerah terpencil yang tertinggal bukan karena warganya malas, tapi karena negara gagal memberi perlindungan dan keadilan dalam akses pendidikan kesehatan. Yang kedua, bahwa negara bertanggung jawab melindungi semua warga negara, bahkan sebelum mereka mampu membela dirinya sendiri. Inilah sejatinya HAM, melindungi mereka yang paling rentan, termasuk mereka yang belum sempat dibangun secara SDM. Data dan fakta dari Komnas HAM tahun 2023 menunjukkan dalam 5 tahun terakhir 70% aduan hukum terkait pelanggaran HAM berasal dari sektor pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Sektor inti pembangunan SDM ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM tetap kerap berlangsung tanpa jaminan HAM. Yang terhormat, UNDP Human Development Report melaporkan bahwa negara dengan indeks yang tinggi memiliki indeks pembangunan SDM yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki indeks HAM. Selanjutnya, ada posisi yang terbaik yang kami bawa jika musika diterima oleh Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, negara menjamin akses secara terhadap pendidikan dan layanan publik. Yang kedua, SDM berkembang dalam lingkungan yang inklusif, aman, dan membanggakan negara. Adapun skenario terburuk jika Dewan Juri tidak menerima argumentasi. Yang pertama, SDM berkembang secara teknis dalam sistem represif, menghasilkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. Yang kedua, masyarakat terlatih secara vokasi, tapi tidak memahami haknya sendiri dan mudah dikendalikan oleh kekuasaan. Yang ketiga, pembangunan menjadi tidak merata karena tertentu diisikan atas nama efisiensi. Yang ketiga, yang keempat, aktivisme dan strategis dan membuat rezim yang tidak demokratis. Karena itulah, untuk mewujudkan visi pembangunan yang menyeluruh dan manusiawi, Dewan harus memihak pada sisi yang menjadikan hak asasi manusia sebagai fondasi awal. Dewan yang terhormat, kami tugaskan kembali bahwa pembangunan yang beradab harus dimulai dari keadilan. Hak asasi manusia adalah fondasi yang menjamin bahwa setiap pembangunan, termasuk pembangunan SDM, tidak melupakan siapapun.
Tes. Sekali lagi Dewan yang saya tegaskan menolak pos ini karena pembangunan SDM tanpa HAM hanya akan melenggang ketimpangan, bukan menyelesaikannya. Terima kasih dan saya bangga berdiri di posisi. Tes. Baik, tim pembicara dari tim kontra memaksimalkan waktu. Baik, tunggu sebentar. Tes. Dua case perdebatan pada kita kali ini. Satu, signifikasi dampak yang terlihat. Dua, keefisiensi dalam pembangunan itu sendiri. Juri, mari tadi benar-benar perdebatan kali ini. Tujuan kedua posisi adalah bagaimana kita bisa menjalankan pelaksanaan Asta Cita dengan baik. Dan yang kedua, karena jadi proses dewan ini percaya maka bukan kedua tim adalah menentukan atau menganalisis mana yang lebih baik untuk menjadi prioritas dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut. Dua, kenapa posisi kami? Satu, kenapa pembangunan SDM sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Asta Cita dan bagaimana yang dimaksud pembangunan SDM di sisi kami. Satu, pembangunan sekolah di mana agar tidak ada lagi daerah-daerah yang melakukan sekolah. Tapi kalau posisi khawatir dengan kualitas gurunya, kami rasa itu tidak akan pernah terjadi di sisi kami karena tidak akan ada lagi guru karena kami rasa tidak akan ada lagi guru yang sempurna dalam mengajar karena tidak perlu ada pelatihannya seperti PGK, PPP dan lain sebagainya dan di mana guru akan dievaluasi setiap 6 bulan dan sekarang guru sudah punya standar di mana setiap guru harus bisa menggunakan komputer atau digital. Jadi guru yang akan hadir di sisi kami adalah guru yang berkualitas pada akhirnya. Terus kalau misalnya mereka mengatakan guru siswanya yang lebih tahu bagaimana kualitas gurunya, maka sekarang siswa sudah bisa siswa akan dites bagaimana perkembangan siswa tersebut selama 1 tahun berada di sekolah tersebut. Tapi sebelumnya mereka mengatakan bahwasanya mereka akan menjadi lemah di sini. Tapi mereka tidak menjelaskan hak asasi manusia seperti apa yang mereka maksud. Karena hak bisa disebut bagaimana pada akhirnya pendidikan juga termasuk hak asasi manusia setiap orang. Dan mereka mengatakan bahwasanya kelompok data di sisi mereka itu akan buruk pada akhirnya. Tapi mereka tidak menjelaskan bagaimana siapa kelompok rentan di sisi mereka. Terus mereka menjelaskan bahwasanya nilai-nilai dasar di sisi mereka akan tercapai. Tapi nilai-nilai dasar seperti apa yang akan mereka dapatkan ketika hak diprioritaskan pada akhirnya. Karena sama sekali dari penjelasan satu hingga penjelasan kedua mereka tidak menjelaskan dampak seperti apa di sisi mereka. Nanti yang kedua, kenapa sih ketika kita membangun SDM, poin kedua adalah mengajar moral. Kenapa kita harus mengajar moral sejak kecil? Karena dalam sisi psikologis, ketika saat anak masih berada di masa mereka adalah kertas putih, otomatis mereka akan memiliki akan terbentuk identitasnya pada akhirnya. Dan dalam dunia psikologis, moral adalah tentu seseorang bisa menentukan baik buruk sesuatu. Maka disinilah akan dibangun di sisi tadi akan dibangun sejak kecil. Karena apa? Karena yang tertanam di otak kita adalah kita sulit untuk diubah. Dan kalau
Selanjutnya, kami sudah menjelaskan bahwasanya kami akan menaikkan alokasi pendidikan menjadi 25%. Sehingga tim oposisi ini tidak perlu khawatir bagaimana kami akan memprioritaskan tabungan sekolah tersebut. Karena bahkan bisnis mereka tidak menjelaskan seperti apa yang akan hadir di sisi mereka. Karena kami sudah menjelaskan bahwa saya tidak akan ada korupsi di sisi kami ini. Tapi oke, lihat, bayangkan sebuah negara dengan gedung-gedung sekolah yang menjulang, rumah sakit serba canggih dan jalan-jalan besar yang menyambung ke desa, menyambung desa ke kota. Tapi di dalamnya guru tidak mengerti teknologi, dokter tidak bisa membaca hasil tes digital dan birokrat tidak paham dasar-dasar etika publik. Apa artinya semua infrastruktur itu? Jawabannya adalah kosong. Itulah yang terjadi ketika pembangunan HAM tidak ditopang oleh pembangunan SDM. Kami bukan anti HAM, kami justru percaya HAM yang dijalankan oleh SDM yang lemah akan gagal atau bahkan bisa melukai rakyat. Kenapa? Karena satu, HAM yang dipaksakan tanpa persiapan SDM menunjukkan bias diskriminasi dan keadilan baru. Bayangkan seperti mereka ingin hak-hak mereka diadakan, tapi SDM mereka tidak ngerti sebenarnya apa yang mereka butuhkan. Maka dari situlah kita akan mengembangkan SDM yang terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya manusia itu sudah tahu apa yang mereka butuhkan di daerah tersebut, maka otomatis mereka bisa tahu apa yang penting hadir di sisi mereka. Tapi kalau misalnya mereka mengatakan bahwasanya demokrasi akan terbangun di sisi mereka, kami rasa justru di sisi kami yang akan terbangun. Karena kalau misalnya masyarakat ingin meminta hak-hak tersebut, hak-haknya ke pemerintah, dan pemerintah tidak ingin memberikan hak tersebut, otomatis orang yang sudah memiliki SDM yang berkualitas di sisi kami akan protes karena mereka tidak bisa dibodoh-bodohi pada pihak oleh pemerintah. Itu artinya SDM akan jauh lebih baik ketika diprioritaskan dibandingkan dengan hak yang bahkan mereka pun tidak menjelaskan kepada kita semua. Untuk semua masih belum menjadi posisi. Bicara ketiga dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilakan pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang ada dan bijaksana, yang saya hormati rekan kami dari Konfirmasi serta para hadirin sekalian yang merupakan hadir pada perdebatan kali ini. Juri, ketika seorang anak diajar membaca tapi tak pernah diajarkan bahwa dia berhak berlaku merasa, ketika seseorang guru dilatih keterampilan kerja tapi tetap tunjukkan saat menuntut keadilan dan keluarga dia untuk produktif tetapi tak pernah diberi ruang untuk melakukan haknya, itulah potret nyata dari sisi afirmasi yang akan terjadi jika dewan menjunjung emosi mereka. Baik Juri, sebelumnya masuk ke kelas, saya akan memberikan kembali kesalahan-kesalahan dari tim afirmasi. Yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya akan ada pelatihan guru, lalu mereka meragukan pemerintah sudah meningkatkan SDM. Padahal pelatihan guru yang mereka sebutkan adalah program pemerintah. Maka dengan kata lain, apa artinya argumen mereka telah tertabrak. Yang kedua, mereka mempertanyakan kelompok batas kami yang dimana telah disampaikan oleh pembicara satu kami bahwasanya aktor kami di sini adalah masyarakat marginal, seperti pemburu informal, petani kecil, perempuan di wilayah terkecil, serta masyarakat mayoritas yang sering dikesampingkan haknya. Yang ketiga, Juri, tawaran mereka adalah berfokus pada sektor pendidikan yang dimana seperti meningkatkan kualitas guru dan sebagainya. Juri, di sisi mereka ini keliru karena hak asasi manusia di sini mencakup bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu artinya Juri, proposal mereka tidak akan teraplikasikan sejak awal jika dewan tidak memprioritaskan hak asasi manusia. Yang keempat, Juri, mereka tidak memberikan penjelasan mengapa atau apakah ini tanggung jawab suatu negara untuk memprioritaskan SDM. Sedangkan Juri, kami dan pembicara kami telah menjelaskan bahwa jika suatu negara berdiri tanpa memprioritaskan hak asasi manusia, maka pembangunan sumber daya manusia dari situ menjadi lebih eksklusif dan juga diskriminatif. Lalu, kami telah menjelaskan juga bahwa negara bertanggung jawab atas warganya sendiri, bahkan sebelum mereka mampu melindungi mereka sendiri. Maka dari itu, Juri, ini adalah bukti bahwasanya argumen kami sejak awal tidak tergoyahkan. Yang baik, Juri, maka dari itu kita masuk ke flash atau pembukaan dari si ini. Juri, untuk perdebatan kali ini, kita tujuannya untuk mencari di mana yang benar-benar melindungi masyarakat dari ketimpangan dalam proses pembangunan. Dari itu mereka mengatakan bahwasanya pembangunan SDM lebih dahulu akan memperkuat daya saing atau suatu rakyat dari suatu negara. Tetapi kami di oposisi menunjukkan bahwasanya justru mayoritas aduan pelanggaran hak asasi manusia di sektor pendidikan, pekerjaan dan juga kesehatan
Saya sudah jelaskan kepada Silakan. Saya sudah jelaskan kepada Anda kalau pada akhirnya kita mempromosikan SDM di sisi lain tingkat masyarakat itu bisa protes kalau pada akhirnya pemerintah itu diskriminasi dan lain sebagainya. Masyarakat pemerintah itu juga insentif untuk mendengarkan kemauan masyarakat karena mereka juga mau untuk menjaga yang lebih baik. Mereka juga balik. Baik, karena saya tidak paham apa maksudnya, maka akan saya lanjutkan. Selanjutnya, saya lanjutkan bahwasanya membuktikan bahwasanya pembangunan hari ini berlangsung tanpa perlindungan yang adil, maka tanpa hak asasi manusia sebagai prinsip pembangunan SDM akan hanya memperbesar jurang untuk anak dan inilah yang menjadi salah satu justifikasi dari kami. Yang kedua, masih perdebatan kali ini untuk menentukan siapa yang benar-benar melindungi kelompok yang rentan dan mereka tanpa fokus pada peningkatan keterampilan seolah itu solusi yang universal. Sementara kami menunjukkan bahwasanya masyarakat adat, perempuan daerah di wilayah terpencil dan juga buruh informal sebagai ekor kami yang telah dijelaskan dari pembicara kedua kali ini seringkali tidak tersentuh oleh pelatihan atau pendidikan, maka tanpa hak asasi manusia mereka akan terus menjadi korban pembangunan yang timpang. Maka prioritas hak asasi manusia adalah cara satu-satunya untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam suatu negara. Oleh karena itu, juri yang terhormat, kami berdiri di sini tidak hanya ingin mencerdaskan manusia, tapi ingin memanusiakan pembangunan itu sendiri karena manusia yang merupakan makhluk sosial tidak dilahirkan untuk sekadar produktif. Mereka dilahirkan dengan hak yang harus dihormati sejak awal. Ketika hak asasi manusia dijadikan fondasi pembangunan SDM akan tumbuh dalam keadilan dan ketimpangan. Maka kami dengan tegas menolak mosi ini karena pembangunan yang abai pada hak asasi manusia hanya akan menciptakan generasi yang terampil tetapi tidak bebas. Dan itu bukanlah kemajuan, tetapi itu adalah kegagalan yang dibungkus dengan rapi. Oleh karena itu saya bersama tim saya bangga berdiri bersama oposisi. Terima kasih. Tes. Pembicara ketiga dari tim kontra menyisakan waktu 49 detik. Selanjutnya kita memasuki sesi reply speech. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk tim kontra. Baik, saya akan memaparkan reply speech saya. Kami akan mengkomparasi tim kami dengan tim pemerintah. Kami membawa setup yang jelas serta menawarkan mekanisme yang konkret serta efektif pada mekanisme kami, sehingga mekanisme kami masih unggul dan juga masih eksklusif untuk implementasikan di musim ini. Kemudian juri di prinsip kami membawa mengapa pendidikan HAM lebih penting dibandingkan pendidikan SDM. Kemudian mereka juga tidak terlalu menjelaskan bahwa mengapa akhirnya pendidikan SDM itu harus diprioritaskan dibanding pendidikan HAM. Mereka juga mengatakan negara tidak fokus pada SDM. Nyatanya kami telah mengatakan pemerintah sudah sangat progresif dalam program-program peningkatan SDM seperti beasiswa, pelatihan kerja hingga digital sekolah yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama saya sendiri. Mereka berarti tidak terlalu memperhatikan dan terjadi penabrakan argumentasi di argumen mereka. Kemudian saya rasa di pembicara kedua kami menyinggung tanggung jawab negara, sedangkan mereka tidak, bahwa negara bertanggung jawab secara konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, bukan hanya mendidik mereka. Di mana di Undang-Undang Dasar telah dikatakan juga bahwa tentang hak hidup, hak berpendapat dan kesetaraan adalah mandat yang wajib diutamakan sebelum mencetak SDM yang unggul. Kemudian kami juga membawa kelas yang menjawab pertanyaan dan kami rasa kelas mereka tidak terlalu unggul untuk bisa membuat mereka menang pada perdebatan kali ini. Kemudian mereka pun gagal menangkap argumen utama kami sehingga argumen kami masih eksklusif untuk diimplementasikan dan kami layak untuk memenangkan perdebatan kali ini dengan mosi ini. Terima kasih. Saya persilahkan untuk tim pro menyampaikan reply speech-nya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Tapi kalaupun dia atas apa yang kamu bilang bahwa Indonesia sudah memprioritaskan SDM di Indonesia seperti memberikan beasiswa dan lain-lain, kita sudah bisa lihat progresnya bahwa SDM di Indonesia itu meningkat. Tapi Melati sudah bilang kepada Anda kalau konteksnya pada saat ini Indonesia masih sangat kurang akan SDM. Oleh karena itu kita hadir dengan mengatakan bahwa kita akan meningkatkan APBN sebesar 20% untuk memaksimalkan bagaimana SDM itu sendiri. Kita lihat gimana sebenarnya debat ini berjalan. Pro hadir dengan mengkontekskan kalau kita hidup di negara yang kualitas SDM yang minim, sementara kontra hadir dengan bilang itu harus dipenuhi. Oke, mari kita lihat semua itu sendiri. Satu, mereka menjelaskan benefit kalau dengan adanya HAM itu sendiri mampu memberikan masyarakat kebebasan berekspresi dan lain-lain. Saya sudah jelaskan juri, pada akhirnya ini kesenangan sedikit dua sisi, karena pada akhirnya dengan adanya SDM yang baik ini membuat kemampuan berpikir dari masyarakat itu sendiri meningkat. Artinya, kalaupun pemerintah di sisi kita itu melakukan diskriminasi karena tempat adanya HAM dan lain-lain, masyarakat itu bisa untuk protes, masyarakat itu bisa untuk protes, pemerintah itu juga punya insentif untuk menyenangkan
protes dari masyarakat karena pemerintah mau untuk menjaga nama baik. Itulah kenapa saya QI dalam politika mereka. Tapi B, kita udah jelaskan bahwa pada akhirnya dalam konteks pembangunan itu sendiri, fondasi atau hal yang utama adalah SDM sendiri. Karena ketika Anda tidak memprioritaskan SDM, itu memberikan bagaimana pada akhirnya semua apa yang kamu bangun itu ujung-ujungnya tidak mampu untuk berjalan secara maksimal. Tapi ya, kita katakan bahwa ketika kita memprioritaskan adanya SDM dalam pembangunan, dua aktor dalam pengawasan ini. Satu, pemerintah dan masyarakat itu bisa mengawasi proses dari pembangunan itu sendiri. Karena pada akhirnya ketika masyarakat punya SDM yang baik, masyarakat ini bisa melihat bagaimana proses dari pembangunan aset kita itu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi konteks dalam perdebatan adalah ketika kita ingin menjadi negara maju, satu-satunya cara adalah kita memperbaiki SDM itu sendiri dan bagaimana kualitas pendidikan itu sendiri sehingga masyarakat itu bisa berinovasi. Percuma di sisi mereka memberikan berinovasi kalau masyarakatnya saja tidak mampu untuk semua alasan bangga menggunakan perdebatan. Setelah tim pro menyelesaikan reply speech-nya, sampailah kita